Hai, Assalamualaikum. Lama ya tidak bertemu. Waalaikumsalam. Iya, ini kan masih dalam masa pandemi, jadi nggak boleh banyak keluar rumah. Wah, kamu keren ya sekarang. Terlalu lama daring sampai rambut kamu karatan. Jadi merah. Nggak juga, kebetulan kemarin saya baru masuk kebun jagung, jadi kena rambutnya jagung itu. Ah, bisa aja kamu ini, Sril. Ngomong-ngomong, tugas kamu yang dari Bu Yayu itu bagaimana? Sudah selesai apa? Tugas yang mana ya? Itu loh, tugas tentang hukum dasar kimia. Oh, itu. Lah itu mumpung ada Bu Yayu, ayo kita tanyakan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini mari kita belajar kimia tentang hukum dasar ilmu kimia. Masih ingatkah kalian mengenai reaksi? Apa itu reaksi? Apa itu reaksi kimia? Dan bagaimana ciri dari reaksi kimia? Kalau misalnya ada paku mula-mula berwarna putih mengkilat, kemudian setelah beberapa hari maka paku itu akan berkarat. Nah, peristiwa apakah yang terjadi? Apakah itu merupakan reaksi kimia? Dan apa penyebabnya? Kalau kita timbang mula-mula massa paku berapa gram, kemudian setelah mengalami perkaratan berapa gram, apakah masanya sama atau berbeda? Nah, yang mengutarakan tentang hukum dasar ilmu kimia itu ada 5 ilmuwan, yaitu Anthony Lavoisier, kemudian Joseph Louis Proust, yang ketiga John Dalton, yang keempat Joseph Gay-Lussac, yang kelima Amedeo Avogadro. Yang pertama, hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier disebut juga dengan hukum kekalan massa, yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah terjadinya reaksi adalah sama. Artinya, massa zat sebelum terjadi reaksi misalnya 30 gram, ternyata setelah direaksikan massanya akan tetap sama sebesar 30 gram. Yang kedua yaitu hukum Proust, yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Yang ketiga hukum Dalton, yang mengatakan bahwa bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat, hukum Gay-Lussac, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan yang bulat. Contohnya, volume yang bereaksi antara hidrogen dan oksigen, di mana hidrogennya 1 liter, oksigennya 0,5 liter, maka hasil reaksinya adalah uap air sebanyak 1 liter. Perbandingan volumenya adalah 2 banding 1 banding 2. Kalau nitrogen sebanyak 2 liter direaksikan dengan hidrogen sebanyak 6 liter, ternyata hasil reaksinya adalah amonia 4 liter. Berarti perbandingan volumenya adalah 1 banding 3 banding 2. Yang terakhir yaitu hipotesis Avogadro, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama
dan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Yang kedua, perbandingan volume gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Contohnya, pada pembentukan uap air, hidrogen atau H2 bereaksi dengan oksigen menghasilkan H2O dengan koefisien 2:1:2. Jika volume gas H2-nya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah 10 liter, maka volume gas O2 dan H2O pada tekanan dan suhu yang sama, yaitu O2-nya adalah, di situ bilangannya tidak ada, berarti dia 1. Kalau hidrogennya 2 sebanyak 10 liter, maka oksigennya 1, yaitu sebanyak 5 liter. Sedangkan H2O sama dengan hidrogen, yaitu sebanyak 10 liter. Kesimpulannya yaitu yang pertama, hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua, hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Yang ketiga, hukum Dalton menyatakan bahwa bila unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat, hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama sebagai bilangan bulat dan sederhana. Yang kelima, hipotesis Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.